Oke, assalamualaikum. Ini kita akan buat tutorialnya ya, bagaimana cara mengisi BKD. BKD ini ada dua, ada laporan kinerja sama perencanaan. Jadi kalau di awal semester ada rencana apa yang akan kita lakukan selama satu semester, di akhir semester itu ada laporannya. Nah, tampilan BKD itu adalah seperti ini. Jadi gimana cara membuatnya? Yuk kita ambil filenya. Pindahnya berarti kita lihat di WhatsApp grup teknik mesin yang di-share oleh Pak Ambiar di bagian aplikasi BKD ini. Silakan di-download kemudian diekstrak. Nah, kalau sudah nanti akan muncul tampilannya itu akan ada dua buah file seperti ini, ada aplikasi, satu lagi ada data_23mei.ext. EXT file ini ya. Jadi ada dua. Nah, yang di atas ini yang bisa kita otak-atik namanya, kita ganti nama. Tapi kalau yang di bawah nggak akan bisa gitu ya. Nah, kita bukalah file si BKD-nya. Oke, kita klik dua kali. Nah, akan muncul seperti ini. Ini nama kita. Kemudian password-nya kita buat. Nah, kemudian kita login. Kalau yang belum ada, berarti nanti ada pilihannya buat gitu. Nanti baru login. Kalau sudah ada, berarti tinggal login aja gitu ya. Nah, ini yang akan muncul nanti setelah kita ambil file, akan muncul tampilan BKD kita seperti ini. Oke, setelah kita klik dua kali tadi, kemudian muncul BKD-nya, kita kasih nama sama password ya. Setelah itu, setelah kita login, akan muncul 1 identitas, 2 bidang pendidikan, 3 penelitian, 4 pengabdian, dan seterusnya. Ini kita isi dulu identitas. Ini untuk ketika sudah punya SERDOS, sertifikat dosen ya, tapi kalau belum isikan aja NIP di sini. Atau NIDN. Kalau dulu tak salah, kalau zaman CPNS itu NIDN rasanya. Kemudian NIP, NIDN, nama. Nah, bagusnya bukan caps lock nama, tapi kayak gini aja. Gelar pun kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu, oh salah ya. Kemudian alamat kampus, Japfung, golongan, tanggal lahir, nih tinggal diklik berarti ya. Silakan dicari. Nah, ini pendidikan S1, upload di sini ijazah S1, di sini upload ijazah S2. Jadi ada klik itu, kita cari file kita, ijazahnya di mana disimpan, kemudian kita upload gitu ya. Kemudian jenisnya di sini itu dosen biasa. Setelah itu bidang ilmu apa? Nah, asesor untuk di mesin kita ada dua asesor kita, Prof Nis, nih tinggal ambil di nomor 1 ini, klikkan di sini nama beliau, Nis, cari, nah keluar di Jalinus, klik saja ini. Oke, kita klik yang ini, oh yang tadi ya, takutnya nggak keluar. Oke, nih identitas asesor, kita klik di sini, NIS, cari keluar di sini Niswadi Jalinus, ilmu pendidikan. Nah, ambil yang ini, klik dua kali ini ya, nama Prof NIS-nya, pilih asesor, klik, kemudian selesai untuk yang pertama. Untuk asesor yang kedua. Oke, asesor yang kedua. Asesor yang kedua, tinggal klik dua ini, kemudian kita cari nama Pak Ambiar. Ambiar, klik cari ya. Oke. Kita cari Pak Ambiar, sudah dapat Pak Ambiar, klik nama Pak Ambiar, tinggal pilih asesor. Oke, selesai berarti perkara asesor, kemudian kita lanjut nomor HP atau tahun akademik, semesternya genap. Emailnya email lembaga ya, kemudian KTP, upload foto KTP, upload foto, pas foto kita. Oke,
Selesai, ini kita simpan. Mesti disimpan dulu baru, kembali ke layar awal kita, tampilan layar awal itu seperti apa. Oke, kemudian kita klik bidang pendidikan. Kita klik bidang pendidikan, yang akan keluar adalah ini. Oke, kemudian ini dari mana kita peroleh? Ini dari SK yang sudah di-share oleh si Pata di grup. Kita buka grup teknik mesin. Nah, di sini ada surat tugas mengajar, silahkan di-download. Nah, kita lihat di sini, kalau kita download ya, di sini ada surat tugas mengajar, nomor surat, dan segala macamnya itu. Tinggal kita, oke, ini surat tugas. Nah, ini setelah kita download, ini kita ambil nanti nomor suratnya ini. Ini penting, nomor surat. Kemudian kita lihat di sini, cari nama kita. Oke. Nah, contoh Primawati ya. Apa saja mata kuliah, berapa SKS yang diakui. Ini yang ditulis. Jadi nama mata kuliah, kode, sama seksinya. Kemudian berapa SKS. Oke, kita kembali ke BKD. Oke, ini dia mengajar, nama mata kuliahnya apa, kode, sama seksi. Kita ambil yang A itu melaksanakan perkuliahan, maka ambillah yang A. Kalau ada nanti bimbingan KKN, PLI, KP gitu ya, atau PLK boleh ditambahkan nanti, tapi ini yang jelas kita bagian yang mengajar, yang A berarti. Nah, bukti penugasan SK Dekan tadi, kemudian kita ambil filenya yang mana tadi setelah kita download tadi. Kita upload filenya, kemudian SKS berapa yang diakui di SK Dekan tadi, masa penugasan semester ini, kemudian bukti dokumen absensi. Absensi dari mana? Dari portal akademik. Kalau kita buka portal ya, portal WNP, kita akan lihat portal, masuk ke portal, kemudian kita akan lihat di sini absensi perkuliahan, ambil semesternya Januari Juni, kemudian sinyal ya. Oke, nanti ambil yang printnya ini. Bagian print ini, kemudian kita save as PDF. Oke, setelah kita save, nanti kita kembali ke sini, ke BKD, maka kita masukkanlah, kita upload absen kita tadi, yang berupa PDF tadi. Tapi kalaupun tidak ada, bisa jadi SK Dekan lagi yang kita tulis di sini, dan kita upload lagi SK Dekan. Ini satu SKS, kalau sudah selesai, buat selesai. Nah, ini kenapa ada beban lebih? Ketika kita tulis semua, kalau seandainya kita ngajar lebih dari 16 SKS gitu ya, itu nanti nggak memenuhi dia. Maka ketika dia tidak memenuhi alias kelebihan dari jumlah mengajar itu, jumlah SKS-nya, maka kita jadikan dia beban lebih namanya. Jadi kita kurangi dengan cara mengasih nama beban lebih. Tapi kalau hitungannya nggak ada alias memenuhi semua gitu ya, maka kita ambil aja selesai. Kita lakukan semua, berapa mata kuliah yang kita ajar, input semua, jangan lupa disimpan ya. Jadi satu baris ini selesai, simpan gitu. Selesai semua, simpan. Oke, jadi per baris penyimpanannya, baru dia tersimpan. Oke, ini maksimal, kalau yang saya coba cuma 10 yang diakui sama si sistem gitu. Nah, untuk berikutnya adalah nomor 3, bidang penelitian. Untuk bidang penelitian, mana penelitian jurnalkah atau memang sudah ada ikut penelitian, silahkan dimasukkan di sini, jenis kegiatannya apa. Kemudian ini yang A, menghasilkan karya ilmiah. Oke, kemudian ini banyak pilihan ya, silahkan yang mana. Kemudian bukti penugasannya apa?
ini berupa nama jurnal. Jadi ini judul artikelnya, ini nama jurnalnya, berapa SKS yang diakui. Kalau dia jurnal itu 6 maksimal. Jadi kalau kita sendiri penulis berarti 6, tapi kalau berdua berarti kan 60% untuk penulis pertama, 40% itu untuk penulis kedua. Nah, kalau ada 3, berarti 40% tadi itu dibagi untuk 2 orang. Penulis kedua dan penulis ketiga. Jadi penulis pertama tetap 60% nilainya dari 6 SKS itu. Oke, jadi karena ini yang nulis ada berapa waktu itu ya? 3 atau 4 gitu ya, pokoknya hitungannya jadi 1,3. Oke, masa penugasan ini 2021. Untuk bagian penelitian ini bisa diakui selama 2 tahun, jurnal yang sama. Bukti penuh dokumen, jurnal lagi, SKS-nya sama, uploadlah si jurnal itu, artikelnya itu. Di masing-masing bukti penugasan dan bukti dokumen. Ini sudah selesai, kemudian simpan. Oke, itu untuk bidang penelitian. Untuk bidang pengabdian, kalau sudah ada pengabdian, diambil pengabdiannya apa judulnya, jenisnya, kemudian ini tinggal pilih. Nah, ini melaksanakan pengembangan hasil penelitian atau memberi latihan penyuluhan. Nah, C. Bukti penugasan, ada SK-nya atau laporan. Laporan hasilkah atau laporan baru proposal, bisa. Uploadlah di sini, SKS-nya 2. Masa penugasan, buktinya apa gitu ya, sama di sini nih. Pakai SK atau laporan, SKS naik. Ini kalau sudah selesai. Kita kembali, itu untuk pengabdian. Kalau penunjang itu berarti apa saja kepanitiaan yang pernah kita ikuti di UNP. Kalau ada SK-nya, upload. Jadi apa saja ini tinggal pilih. Oke, bukti penugasannya apa? SK Dekan, SK Kajur, atau SK Rektor. Silahkan di-upload masing-masingnya. Kemudian simpan. Jangan lupa simpan per baris. Ini saya nggak tahu SKS-nya berapa, cuman dikosongkan saja. Kalau tak salah sih 1 gitu ya, tapi udahlah, kosongkan aja juga nggak ngaruh gitu. Kembali. Kemudian kita tidak ada kewajiban khusus. Ini untuk cetak rencana. Nah, untuk cetak rencana, kita akan lihat di sini untuk cetak rencana ini muncul seperti ini. Kita mau cetak laporan kinerja atau laporan rencana. Laporan rencana ini di awal semester, kalau di akhir semester namanya laporan kinerja. Untuk kasus ini kita laporan kinerja dosen. Nah, ini kita cetak. Nah, seperti ini tampilannya. Ini nama yang sudah kita ketik tadi, ini jurusan, fakultas ya. Kalau mau caps lock semua, tinggal ganti di bagian identitas tadi. Oke, kemudian identitas. Nah, ini yang bidang pendidikan tadi. Oke, bidang pendidikan tadi. Ini keluar dia. Nah, ini yang kita tanda tangani nanti setelah di print. Ini asesor kita. Oke, jadi inilah yang akan kita cetak setelah kita isi tadi. Bagian A, B, C, D, atau bagian 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang laporan kinerja dosen. Kita close. Setelah itu kalau ini mau lihat laporan rencana. Laporan rencana itu seperti ini. Ini jadi rencana beban kerja dosen. Kalau tadi laporan kinerja dosen. Tinggal itu aja sih bedanya. Kalau laporan berarti pakai lampiran. Tapi kalau rencana nggak ada lampirannya. Nah, kemudian nggak ada asesor kalau di rencana. Tapi kalau di laporan ada asesornya, ada tim penilainya. Oke, kita kembali. Kita kembali ke halaman awal dari BKD kita. Nah, kemudian yang mesti kita print yang mana setelah cetak rencana adalah bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan kinerja dosen ya. Oke, karena kita kinerja dosen maka cetak di sini. Oke, inilah hasilnya. Oke, ini hasil dari. Nah, ini. Jadi ini memenuhi. Kalau saya tulis tadi selesai semua, maka ini lebih daripada
yang dibolehkan, yang memenuhinya. Jadi kalau ada berlebih atau kurang dari yang ditetapkan, maka dia tidak memenuhi, atau TM, tidak memenuhi. Kalau M berarti memenuhi. Nah, ini kalau hitam seperti ini berarti dia memenuhi semua. Kemudian kita cetak. Nah, ketika kita klik cetak, maka yang akan keluar adalah ini foto yang kita upload di bagian awal tadi, nama, berarti nama kita ganti aja dengan caps lock ya, biar sejajar sama setara ini, caps lock semua. Nah, kemudian ini, nah ini dia. Tuh. Ini karena dia tadi mau koreksi dari si asesor. Oke? Jadi saya rasa itu saja. Rasanya bisa dipahami ya. Semoga bisa dimengerti ini dan selamat membuat BKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.